gizi buruk hingga fasilitas umum yang belum memadai. Inilah berbagai persoalan perkotaan yang telah kami rangkum dalam catatan akhir tahun. Redaksi. Berbagai hal menjadi tolak ukur kemajuan sebuah kota, termasuk tingkat kesehatan penduduknya. Kasus gizi buruk yang terungkap di Jakarta bulan November silam sungguh mengejutkan dan mencuri perhatian publik. Reki Gading mayatnya ditemukan di rumah neneknya dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya sangat kurus, tulang berbalut kulit, dan lemah tak berdaya. Kasus ini semakin bergulir kala Gubernur DKI Jakarta malah membantah ada kasus gizi buruk di bawah wilayah pemerintahannya. Saya yakin Jakarta nggak ada kata busung lapar, nggak ada gizi buruk. Kalau kamu mau laporin, semua kita tanggung. Saya udah bilang kamu orang Jakarta kok malas kerja, betul nggak mau kerja nih, nggak usah jadi pengemis. Lapor sama saya taruh tinggal di panti, kasih makan 3 kali. Ahok pun sempat menuding adanya upaya menjual derita kesusahan yang dilakukan sang nenek kepada Reki cucunya. Hanya karena fisik sang nenek terlihat subur. Saya gandeng neneknya, kok neneknya sehat bugar gitu, kok cucunya nggak diurus gitu. Terus saya langsung iseng, saya tanya, kamu pasti dapat bantuan banyak dari yayasan-yayasan ya? Iya, saya mau bantuan dari mana saya terima aja. Saya tadi udah bawa duit, mau kasih, nggak jadi kasih, kok malah maju. Saminah tak bisa meninggalkan sang cucu berlama-lama karena di rumah ia harus merawat suaminya yang terkena stroke. Pemerintah tak boleh tutup mata. Kasus gizi buruk di kota besar masih ada. Bahkan dari data profil kesehatan Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, meski angka gizi buruk yang ditemukan di Jakarta jauh lebih kecil dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, namun ironisnya jumlahnya malah bertambah. Dari angka 1.200 di tahun 2013 menjadi 1.400 lebih di tahun 2014. Sementara di provinsi lain jumlahnya terus berkurang. Selain masalah kesehatan anak, pemerintah juga dinantikan keseriusannya membenahi masalah fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan. Masalahnya, publik di Jakarta, terutama kaum polisi memang telah menangkap pelaku yang akhirnya tewas tertembak saat penangkapan. Tapi pada dasarnya, permasalahan tak berhenti di situ. Pembenahan fasilitas untuk menyeberang ini diharapkan bisa dibenahi secara menyeluruh. Hingga kini, baru JPO di Bundaran HI saja yang menjadi potret sukses JPO, layak, aman, bersih dan nyaman karena dilengkapi kamera pengawas. Di tempat lainnya, kondisi JPO sama sekali tidak layak. Dari 301 JPO, 37%-nya tidak bisa dipakai karena rusak dan tak ramah bagi pejalan kaki. Jembatan penyeberangan di kawasan Jembatan 2 Jakarta Barat ini misalnya, saat dinaiki terasa ringkih, banyak bolong dan berkarat, juga kabel utilitas yang melintang dan membahayakan. Warga justru memanfaatkannya sebagai tempat jemur pakaian dan peralatan lain dan juga tempat bermain anak. Di jembatan penyeberangan Cawang Uki, JPO malah ramai pedagang kaki lima. Pemerintah seharusnya tidak membiarkan lama kondisi ini agar tidak ada lagi korban di tahun yang baru. Perlu diingat, suksesnya pembangunan sebuah kota tak lepas dari peran serta warganya. Yang pertama tentu kita harapkan ada konsistensi, tindakan tegas, penegakan hukum oleh pemerintah. Peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan di ruang publik mamanya. Nah ini kan kita lihat hal yang sepele aja kita masih belum bisa menegakkan aturan itu. Sementara kalau kita berbanding di Singapura aja, orang mau buang sampah aja berpikir berulang kali. Jika pemerintah getol membangun, namun tidak diimbangi dengan kesadaran warganya, tentu tidak mudah untuk berhasil. Lihat bagaimana cantiknya taman-taman di jalur protokol utama, seperti taman di Jalan Sudirman ini. Masa buruh yang diberi kesempatan untuk berunjuk rasa malah tidak memperhatikan batasan. Padahal seharusnya masa bisa menyampaikan aspirasinya dan melakukan road march di jalanan tanpa menginjak taman. Hal serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Usai pagelaran tingkat dunia Konferensi Asia Afrika bulan April silam, taman-taman di kota Bandung yang ditata sedemikian apik langsung rusak dalam sekejap. Muda-mudi yang haus eksistensi lewat dunia maya
berebut foto di tempat bersejarah tanpa memperdulikan apapun. Wajah mereka sumringah dan bangga melihat keberhasilan Bandung menghelat KAA. Tetapi yang dilakukan justru merusak taman, mencabut papan, dan sebagainya. Ya, pemerintah memang harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya dengan menyiapkan fasilitas publik terbaik.